Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi larutan penyangga kelas 11 kimia ya. Saya ambil dari buku PR Intan Pariwara. Saya akan bahas insya Allah nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, kalian bisa buka buku PR-nya, babnya bab 3 ya, larutan penyangga. Nomor 1, larutan dengan pH 7,4 dibuat dari 100 ml HClO. Saya akan buat HClO 100 ml ditambah dengan NaOH 100 ml juga ya, 100 ml 0,05 m. Berapa konsentrasi HClO yang digunakan? Ditanya konsentrasinya nggak tahu ini. Nah, saya akan buat reaksinya, dia akan menghasilkan garam NaClO dan H2O. Ya, kita lihat penyangga. Syarat penyangga itu harus ada yang sisa. Yang sisa yaitu yang lemah. Di sini HClO adalah asam hipoklorit, itu asam lemah. NaOH itu adalah basa kuat. Dari sini kita peroleh bahwa yang habis adalah yang basa kuatnya ya. Nah, ini mencari mol kita. Rumusnya mol adalah M dikalikan P, 5 milimol. Maka ini adalah 100 M gitu ya. M kalikan V. Agar habis maka berkurang 5, maka sini juga berkurang 5, 1 per 1 kalikan 5. Maka 100 M min 5. Di sini berapa mbak? Plus 5 ya, 1 per 1 kalikan 5. Plus 5, 5 milimol. Ya, karena membentuk penyangga asam, maka nanti rumusnya H plus sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Saya langsung tuliskan aja ya. Di sini asam lemahnya itu adalah HClO, basa konjugasinya ClO-. Ya, Ka-nya itu berapa Mbak? Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 8. Molnya HClO itu adalah 100 M min 5. Molnya ini ClO min itu adalah 5. Lalu kita akan mencari nilai H plus ya. Didapat dari mana dek? Didapat dari 7,4. Nah, kita olah terlebih dahulu. 7,4 itu kan bisa kita olah menjadi 8 dikurangi 0,6. Begitu ya. Maka 8 dikurangi 0,6 itu adalah log 4. Begitu. Nah, kayak gini. Inilah nilai pH-nya. Berarti nanti H plusnya berapa? H plusnya adalah 4 kali 10 pangkat min 8. 4 kali 10 pangkat min 8. Itulah nilai H plusnya ya. 4 kali 10 pangkat min 8. Maka ini bisa dihilangkan ya. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Saya kalikan silang ya dengan 5. 2 kalikan 5 itu 10. Sama dengan 100 M min 5. Maka ini pindah ruas ke sana menjadi 15 per 100. Inilah konsentrasinya. Ya, jadi konsentrasi HClO-nya itu adalah 15 bagi 100, 0,15 M. Begitu guys, semoga bisa dipahami ya. Berapakah volume HNO2 asam nitrit ya? Saya tuliskan di sini. Ada HNO2 0,1 M yang nilai Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Ditambah dengan kalium hidroksida 0,1 M. Masing-masing yang harus dicampurkan. Oh, berapa volume masing-masingnya ya, Dek? PA-nya nggak tahu, VB-nya nggak tahu. Nanti hasilnya adalah KNO2 plus H2O. Ya, sedangkan VA ditambah VB itu jumlahnya adalah 300 mili. Itulah volume campurannya. Ya, larutan penyangga dengan pH. Oh, penyangga tersebut pH-nya adalah 3 min log 2. 3 min log 2 adalah pH asam ya. Maka ini penyangga bersifat asam. 0,1 Va, M dikalikan V ya. 0,1 Vb. Mula-mula reaksi sisa. Ya, agar membentuk penyangga yang bersifat asam, maka basa kuatnya wajib habis. Biar habis, maka dikurangi 0,1 Vb. Berarti sini min berapa? 1 per 1 dikali 0,1. 0,1 Vb. 0,1 Va min 0,1 Vb. Ya, ini berarti plus berapa Mbak? Semuanya merujuk ke pembatas ya. 1 per 1 kalikan 0,1 Vb, maka ini 0,1 Vb juga. Oke.
Ya, pH-nya 3 min log 2, maka nanti H plusnya 2 kali 10 pangkat min 3. Membentuk penyangga asam, maka H plus sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Ya, H plusnya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3, Ka-nya itu 5 kali 10 pangkat min 4, mol asamnya 0,1 Va dikurangi 0,1 Vb. Basa konjugasinya 0,1 Vb. Lihat di garamnya ini. Oke ya. Yuk, saya akan pindahkan ke sana. Maka 2 kali 10 pangkat min 3. Oh, saya hilangkan langsung aja ya, D. Ini hilang, ini sisa min 1. Saya langsung aja. Maka menjadi 2 per 0,5. Ya. Atau masing-masing saya kali dengan 2, ini kali dengan 2, maka 4 banding 1. Ya, saya masukkan 4 banding 1 saja, 4 per 1, di sini ada 0,1 Va min 0,1 Vb per 0,1 Vb. Tinggal kita kalikan silang ya, 0,1 Vb dikalikan 4 sama dengan 0,1 Va min 0,1 Vb. 0,1 Vb saya pindah ruas ke sana ya. Maka menjadi, ini kan 0,4 ditambah 0,1. 0,5 Vb sama dengan 0,1 Va. Nah, yang ditanya apa? Berapa volume HNO3 dan KOH? Ditanya Va dan Vb-nya ya. Saya akan membuat perbandingan dulu untuk Va banding Vb-nya. Ya, Va per Vb, ini Vb-nya pindah ke sini. Maka sama dengan 0,5 banding 0,1. Ya, kita silangkan Vb-nya ke bawah, maka tinggal 0,1-nya ke bawah sini. Itulah perbandingan Va banding Vb adalah 5 banding 1, maka mencari volume asam adalah 5 per 6 dikalikan 300 mili, maka nanti mencari Vb-nya 1 per 6 dikalikan 300 mili. Ya, 30 bagi 6 itu 5, maka ini 250 mili, sedangkan V basanya itu adalah 50 mili. Oke ya guys. Nomor 3, sebanyak 50 mili NaOH 0,01 M ditambahkan ke dalam 200 ml CH3COOH. Saya akan tuliskan ya di sini. CH3COOH 200 mili ditambah dengan NaOH 50 mili 0,01 M ya. Sehingga terbentuk penyangga dengan pH 5 min log 8. Ya, ini hasilnya adalah CH3, COO, Na, dan H2O. Berapakah perubahan pH asam asetat sebelum dan sesudah ditambah NaOH? Jika diketahui Ka-nya adalah 2 kali 10 banding 5, log 8 adalah 0,9, log 5 adalah 0,7. Oke ya, saya buat ini mula-mula reaksi sisa. Nah, seperti ini ternyata membentuk pH asam ya. Hasil pencampurannya membentuk pH asam, maka nanti asamnya bersisa, ini ada asam lemah sisa, maka basa kuatnya habis ya. Ini saya anggap M-nya, M asam asetat belum tahu ya. Rumusnya mol itu adalah M dikalikan V, maka 200 dikalikan M. Di sini 50 dikalikan 0,01, maka 0,5. Belum terbentuk apa-apa di dalam produk. Agar asam lemahnya sisa, masa basa kuatnya harus habis. Maka ini berkurang 0,5 agar habis. Sini berkurang berapa Mbak? 0,5 ya. Nah, 200 M min 0,5. Nah, sini produknya bertambah berapa? 1 per 1 dikali 0,5. 0,5 milimol juga. Ya, ini berarti membentuk penyangga ya, karena asam lemahnya sisa, basa kuatnya habis. Penyangga bersifat asam, maka H plus sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Nah, ternyata membentuk pH-nya 5 min log 8. Maka nanti H plusnya adalah 8 kali 10 pangkat min 5. Begitu ya. Saya masukkan 8 kali 10 pangkat min 5. Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5.
mol asam lemahnya adalah 200 m min 0,5 dibagi dengan CH3COO min, itu lihatnya di garam ya, 0,5. Oke, ini hilang ya, 8 dibagi 2 itu adalah 4. 4 dikalikan 0,5 itu 2. Sama dengan 200 m min 0,5. 0,5-nya pindah ruas ke sana ya, Dik ya. Maka nanti 200 m sama dengan 2,5. Sehingga diperoleh konsentrasi asam asetat adalah 2,5 dibagi dengan 200 ya. 0,0125 m. Inilah konsentrasi untuk asam asetat. Setelah itu, yang ditanya apa, Dek? Yang ditanya adalah pH asam asetat sebelum dan sesudah penambahan NaOH. Nah, kita akan mencari pH sebelum ya. pH asam asetat sebelum ditambah NaOH. Asam asetat itu adalah sebuah asam lemah, maka nanti H+ itu rumusnya adalah akar Ka dikali dengan M. Ka-nya berapa? Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasinya sudah kita dapat ya, 0,0125. 0,0125 jika kita kalikan 2, itu adalah 0,025. 0,025 kali 10 pangkat min 5. Atau 12325 kali 10 pangkat min 8. Begitu. Maka kita akar menjadi 5 kali 10 pangkat min 4. Berapakah nilai pH-nya? pH-nya 4 min log 5. Paham ya? Oke. Log 5 itu adalah 0,7. 4 dikurangi 0,7. 3,3. Ini adalah pH sebelum ditambah NaOH. Sekarang kita akan mencari pH setelah ditambah NaOH. pH setelah pH asam asetat ya, setelah ditambah NaOH. Nah ini membentuk penyangga ya. Inilah pH setelah ditambah NaOH yang ini, Dek. Saya hapus kembali. Nah yang ini. Inilah pH setelah ditambah NaOH membentuk penyangga dengan pH 5 min log 8. Ya, 5 dikurangi log 8 itu adalah 0,9. Paham ya? Maka hasilnya adalah 4,1. Oke, semoga bermanfaat ya dan kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 4. Larutan penyangga asam maupun basa merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH-nya saat ditambah sedikit asam atau sedikit basa. Akan tetapi, pH larutan penyangga asam akan bertambah 0,1 dan pH larutan penyangga basa akan berkurang 0,1 untuk setiap pengenceran 10 kali. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan penjelasannya. Misalkan pertama, saya akan membuktikan pengenceran terhadap larutan penyangga asam. Ya, di sini penyangga asam yang saya gunakan adalah campuran asam asetat dengan natrium asetat. Contoh, ini kan asam lemah dengan garamnya ya. Misalkan awalnya adalah 0,1 m, ini 100 ml. Ini juga deh sama 0,1 m 100 ml. Maka ini berapa mol, Mbak? M kalikan V ya. Ini 10 milimol. Ini berapa mol? Sama saja 10 milimol. Ya, saya akan hitung pH awalnya, penyangganya ya. Rumusnya adalah Ka. Misalkan Ka-nya asam asetat itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Saya masukkan Ka dikalikan mol asam lemah CH3COOH dibagi dengan mol basa konjugasi ya, CH3COO min. Ka-nya itu kan 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya itu 10, mol basa konjugasinya 10. Maka pH awalnya itu adalah 5. Ini adalah sebelum kita encerkan. Nah, sekarang kita akan encerkan nih. Misalkan saya encerkan 10 kali ya. Maka asam asetat konsentrasinya menjadi berapa?
Berarti kan kita gunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya kan 0,1 ya, Dek. V1-nya itu 100. Nah, sama dengan M2-nya nggak tahu. Ternyata diencerkan 10 kali. Karena 10 kali, maka konsentrasinya jadi 1000. 100 kalikan 10. Begitu ya. Maka nanti konsentrasi setelah diencerkan itu adalah, ini hilang ya, 0,1 dibagi 10 itu 0,01. Inilah konsentrasi asam asetat setelah diencerkan. Nah, ini juga nih, natrium asetatnya sama saja M1V1 sama dengan M2V2. Ini 0,1, V1-nya itu adalah 100. Konsentrasi setelah encerkan belum tahu ya. Nah, diencerkan 10 kali, maka menjadi 1000. Nah, maka M2-nya itu adalah, ini hilang juga ya, 0,1 bagi 10, 0,01. Inilah konsentrasi asam asetat dan natrium asetat setelah diencerkan. Maka kita akan hitung ya pH pH penyangga setelah diencerkan. H+ sama dengan Ka, rumusnya sama, mol asam asetat, mol asam lemahnya dibagi dengan mol basa konjugasi CH3COO min. Ka-nya kan 10 pangkat min 5. Mol asam asetatnya berapa? 0,01 dikalikan M kalikan V ya, volumenya 100. Kan sama saja tuh. Ini kan juga 0,01 dikalikan volumenya tuh 100 juga. Nah, ini hilang. Ini juga hilang ya. Maka pH-nya sama-sama 5 begitu. Nah, begitu juga dengan penyangga basa ya. Kalian bisa cari sendiri. Misalkan kalian akan buat penyangga basanya, itu akan menggunakan apa, Mbak? Menggunakan amoniak dan amonium klorida contoh. Sama saja, boleh kalian pakai 0,1 M, misalkan 0,1 M yang gampang aja ya. Volumenya 1 liter, volumenya 1 liter gitu. Apabila diketahui KBNH3 adalah 1 kali 10 pangkat min 5 contoh. Nanti kalian hitung dengan cara yang sama. Ya, nanti akan menghasilkan pH yang sama pula. Saya akan coba ya. Mencari OH-, ini adalah penyangga sebelum kita encerkan. Rumusnya kan Kb dikalikan mol basa lemah ya 0,1 M dikalikan V dibagi dengan mol asam konjugasinya itu juga 0,1, maka nanti OH-nya itu adalah 10 pangkat min 5, maka nanti POH-nya sama dengan 5, maka nanti pH-nya sama dengan 9. Inilah pH sebelum kita encerkan. Nah, setelah kita encerkan, itu artinya masing-masing penyusunnya itu diencerkan. Misalkan NH3 nih, maka konsentrasi setelah pengenceran, itu kan rumusnya adalah M1 kali P1 dibagi V total gitu ya. Konsentrasi awalnya kan 0,1, volume awalnya 1. Nah, habis itu diencerin 1 liter, kita encerkan 10 kali, maka menjadi 10 liter. Maka V totalnya 10. Ya, maka ini konsentrasinya menjadi berapa? 0,01 M. Oke. Sekarang, untuk NH4Cl-nya. Mencari konsentrasi yang setelah diencerkan, rumusnya sama. Konsentrasi awalnya 0,1, volume awalnya 1, diencerkan 10 kali. Ya, maka volume totalnya jadi 10 liter, maka konsentrasi setelah encer adalah 0,01 M. Ya, berapakah pH setelah diencerkan? Ya, sama saja OH- sama dengan Kb dikalikan mol basa lemah ya, berarti 0,01 dikalikan volumenya dibagi dengan mol asam konjugasi ya, ini konsentrasinya dikali dengan volumenya. Volume yang sudah encer ya. Oh iya, maaf, ini untuk H+, berarti volume yang sudah encernya adalah 1000 ini. Ya. Nah, tapi tidak berpengaruh ya, ininya jelas sama. Nah, dikali dengan volume yang sudah diencerkan. Ya, kan hilang semuanya. Maka POH-nya nanti ketemu 5. Nah, ini kan 1 kali 10 pangkat min 5 ya, Dek ya. POH-nya 5, berarti pH-nya berapa? pH-nya 9. Begitu ya.
Yang tadinya pH-nya 9 tetap menjadi pH-nya 9. Yang tadinya untuk penyangga asam saya ambil contoh seperti ini. pH awalnya adalah 5, pH akhirnya juga 5 ya. Jadi untuk setiap pengenceran 10 kali, pH larutan penyangga asam akan bertambah 0,1 dan pH larutan basa akan berkurang 0,1. Ini tidak benar ya, karena pengenceran tidak mempengaruhi pH penyangga. Oke, kalian bisa jelaskan dengan perhitungan yang sudah kita bahas ya. Terima kasih ya, semoga kalian semuanya paham. Nomor 5, sebanyak 100 ml HNO2 asam nitrit 100 ml 0,05 m mempunyai pH 3 min log 5. Jika larutan tersebut ingin dibuat menjadi penyangga dengan pH 4 min log 1,25 dengan menambahkan kristal CaOH2. Ya, saya tambah kristal CaOH2. Berapakah massa kristal yang harus ditambahkan? Begitu. Gimana nih, Dek? Saya akan buat reaksinya ya. Ini menjadi apa? Menjadi CaNO2 plus H2O. Kita harus buat reaksinya terlebih dahulu ya. Ini saya akan setarakan, sini 2, sini juga masukkan 2. Ya, insya Allah sudah setara. Mula-mula reaksi sisa. Ya, begini ya. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Ternyata setelah mereka bercampur, membentuk penyangga dengan pH 4 min log 125. Artinya ini membentuk pH penyangga asam ya, karena asam maka basa kuatnya wajib habis. Dalam keadaan mula-mula produk belum ada apa-apa, anggap aja ini adalah X milimol ya, saya masukkan sini X milimol. Ini berapa milimol? 5 ya, M dikalikan V, ini 5 milimol. Agar basa kuatnya habis, maka ini wajib habis. Maka ini berkurang berapa? 2, hati-hati ya, ini ada koefisien. 2/1 dikalikan X, maka menjadi min 2X. 5 min 2X. Gitu. Di sini 1/1 dikalikan X plus X. Begitu guys. Ya, membentuk penyangga asam. Maka rumusnya adalah H plus sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Basa konjugasinya NO2 min. Lihatnya di garam ya. Oke, membentuk penyangga dengan pH 4 min log 1,25. Artinya H plusnya 1,25 kali 10 pangkat min 4. Jadi ya, Ka-nya berapa? Oh, Ka-nya belum tahu. Ya, ini namanya soal hot seperti ini ya. HNO mana-mana nih? HNO2 itu pH awalnya 3 min log 5 ya. HNO2 itu adalah asam lemah. Maka nanti rumus H plus sama dengan akar Ka dikalikan M. pH-nya itu adalah 3 min log 5. Maka nanti H plusnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Ka-nya tidak tahu. Konsentrasi asam nitritnya adalah 0,05. Ya, kedua ruas saya kuadratkan. 25 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, maka nanti Ka-nya ketemu ya, Dek ya. 25 bagi 5 itu adalah 5. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2 itu adalah 10 pangkat min 4. Inilah nilai Ka. Saya masukkan ke perhitungan. 5 kali 10 pangkat min 4. Mol asam nitritnya berapa? Ini deh, ini mol asam nitritnya. Ya. 5 min 2X. Nah, mol basa konjugasinya mana? Ini. Ya, mol basa konjugasinya itu adalah X. Tapi jangan lupa X-nya Mbak kalikan 2. Karena di dalam garam basa konjugasinya itu ada 2. Ya, kita kalikan 2. Oke, hati-hati ya di situ ya. Ya, kita lanjutkan. Ini hilang.
Ya, 1,25 dibagi 5 itu adalah 0,25. Saya tutup dulu ya. Terus 0,25 saya kali dengan 2x. Maka menjadi 0,5x sama dengan 5 min 2x. Paham ya, Dik ya? Ini pindah ruas ke sana. 0,5 ditambah 2 itu adalah 2,5. 2,5x sama dengan 5. Maka nanti nilai x adalah 2. X ini apa, Mbak? X itu adalah milimol. Ya, dari sini tadi milimol. Ditanya massa. Nah, yuk. Ini X-nya CaOH2 ya. Maka nanti rumusnya massa, gram, itu rumusnya adalah mol dikalikan dengan mR-nya. Ini 2. Hati-hati ini masih 2 milimol. Saya jadikan mol, maka 2 kali 10 pangkat min 3. mR-nya CaOH2 di soal adalah 74. 2 kali 74 itu 148 ya, dibagi 1000. Maka 0,148 gram. Begitu guys, ya semoga bermanfaat, kalian semuanya paham. Saya bahas 5 soal ya untuk room date. Selamat belajar, Assalamualaikum.